Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas A akan menjelaskan KPK, FEB, dan pecahan. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil atau lebih dikenal dengan sebutan KPK dari dua bilangan, merupakan bilangan bulat positif terkecil yang dapat habis dibagi oleh kedua bilangan tersebut. Dalam mencari nilai KPK dari bilangan dapat digunakan beberapa metode, antara lain: 1. Menggunakan kelipatan persekutuan, 2. Menggunakan faktorisasi prima, dan 3. Menggunakan tabel. Sedangkan FEB adalah faktor persekutuan terbesar atau yang familiar disebut sebagai FEB dari dua bilangan, merupakan bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Terdapat beberapa metode untuk mencari FEB, yaitu: 1. Menggunakan faktor persekutuan, 2. Menggunakan faktorisasi prima, 3. Menggunakan tabel. Contoh pertama, untuk mencari FPB dengan menggunakan faktor persekutuan. Ibu Eni membeli kue, 300 kue bolu, 450 kue lapis, dan 500 kue donat. Kue-kue itu akan dimasukkan ke dalam kotak dengan jumlah masing-masing jenis sama banyak. Banyak kotak terbanyak yang diperlukan Ibu Eni untuk menyimpan kue tersebut adalah berapa kotak? Untuk penyelesaiannya diketahui kue bolu sebanyak 300, kue lapis 450, dan kue donat 500. Kita cari faktorisasi prima dari 300, 450, dan 500. Faktorisasi prima dari 300 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 pangkat 2. Dari mana itu? Dari 300 dibagi 2 sama dengan 150, 150 dibagi 2 sama dengan 75, 75 dibagi 3 sama dengan 25, dan 25 dibagi 5 sama dengan 5. Faktorisasi prima dari 450 adalah 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Dari mana itu? Dari 450 dibagi 2 sama dengan 225. Dibagi 3 sama dengan 75, dibagi 3 sama dengan 25, dan dibagi 5 sama dengan 5. Dan faktorisasi prima dari 500 adalah 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Dari mana itu? Dari 500 dibagi 2 sama dengan 250, dibagi 2 sama dengan 125, dibagi 5 sama dengan 25, dan dibagi 5 sama dengan 5. Nah, untuk mencari FPB diperoleh dengan mencari faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Di sini faktor yang sama dengan pangkat terkecil adalah 2, 3, dan 5 pangkat 2. Kita kalikan. 2 dikali 3 dikali 25 sama dengan 150. Maka hasil FPB-nya adalah 150. Jadi, banyak kotak terbanyak yang diperlukan Ibu Weni untuk menyimpan kue tersebut adalah 150 kotak. Jadi, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Nah, di sini soal nomor 2 yaitu Pak Andri membagikan 24 buah pensil dan 36 penghapus kepada beberapa anak di sekolahnya. Setiap anak mendapatkan jenis barang yang sama. Jumlah anak yang paling banyak yang mendapatkan barang tersebut adalah, cara penyelesaiannya itu yaitu dengan kita menulis dulu jumlah penghapus dan jumlah pensil. Nah, jumlah penghapusnya itu ada 36. Nah, untuk jumlah pensil itu ada 24 buah. Nah, setelah kita sudah tulis, kita cari faktorisasi prima dari 36 dan 24 itu berapa. Nah, setelah itu kita tulis faktorisasi primanya di bawahnya. 36 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, 24 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Nah, FPB-nya kita cari. Nah, untuk FPB-nya 2 pangkat 2 dikali 2 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, berarti jumlah anak yang paling banyak yang mendapatkan barang tersebut adalah 8 orang. Saya akan menjelaskan nomor 3. Lampu A berkedip setiap 8 detik, lampu B berkedip setiap 12 detik, lampu C berkedip setiap 15 detik. Jika saat ini ketiga lampu berkedip bersama untuk pertama kalinya,
kalinya, berapa detik lagi kamu bisa menyaksikan ketika lampu berkedip bersama untuk kedua kalinya? Jawabannya 8 sama dengan 2 kali 2 kali 2, 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3, 15 sama dengan 2 kali 5, 3 kali 5, KPK sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5 sama dengan 120. Jadi 120 detik lagi kita dapat menyaksikan lampu berkedip bersama. Terima kasih. Nomor 4. Sheila datang ke perpustakaan sekolah setiap 8 hari sekali. Arnis datang ke perpustakaan sekolah setiap 5 hari sekali. Dan Indra datang ke perpustakaan sekolah setiap 10 hari sekali. Jika pada tanggal 8 Januari 2012 mereka datang ke perpustakaan bersama-sama, maka pada tanggal berapa mereka akan datang ke perpustakaan bersama-sama untuk kedua kalinya? Penyelesaian permasalahan di atas sehingga dapat diselesaikan dengan cara mencari KPK-nya terlebih dahulu. Sheila ke perpustakaan setiap 8 hari sekali, Arnis ke perpustakaan setiap 5 hari sekali, Indra ke perpustakaan setiap 10 hari sekali. Cara pertama, menemukan himpunan kelipatan. Kelipatan 8 adalah 8, 16, 32, 40, 48, 56. Dan seterusnya. Kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan seterusnya. Kelipatan 10 adalah 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya. Maka KPK dari 8, 5, 10 adalah 40. Jika mereka datang ke perpustakaan bersama-sama untuk pertama kali pada tanggal 8 Januari 2012, maka mereka akan ke perpustakaan bersama-sama lagi untuk kedua kalinya setelah 40 hari, yaitu pada tanggal 17 Februari 2012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh pemecahan masalah sehari-hari berkaitan dengan materi KPK. 3 buah lampu dinyalakan bersama-sama. Lampu merah menyala setiap 4 detik, lampu hitam menyala setiap 7 detik, dan lampu kuning menyala setiap 5 detik. Ketiga lampu itu akan menyala bersamaan pada detik keberapa? Penyelesaiannya. Pada permasalahan tersebut, pada prinsipnya sama dengan kelipatan seperti soal pertama. Jadi, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan mencari KPK dari 4, 7, dan 5. Cara 1. Menemukan himpunan kelipatan. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, dan seterusnya. Kelipatan 7 adalah 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 105, 112, 119, 126, 133, 140, dan seterusnya. Kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, dan seterusnya. Maka KPK dari 4, 7, dan 5 adalah 140. Ketiga lampu tersebut akan menyala bersama-sama pada detik ke 140. Terima kasih. Nomor 6. 3 bus kota dengan jurusan yang berbeda meninggalkan terminal yang sama dan akan kembali ke terminal tersebut setiap 60 menit, 80 menit, dan 120 menit. Jika ketiga bus tersebut meninggalkan terminal secara bersamaan pada pukul 5.30 pagi, pukul berapa ketiga bus akan bertemu di terminal sama tersebut? Penyelesaian. Cara 1. Menemukan himpunan kelipatan. Kelipatan 60 adalah 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, dan lain-lain. Kelipatan 80, 80, 160, 240, 320, 400, 480, dan lain-lain. Dan seterusnya. Kelipatan 120, 120, 240, 360, 480, 600, dan seterusnya. Maka KPK dari 60, 80, dan 120 adalah
240. 3 bus tersebut akan bertemu di terminal yang sama setelah 240 menit, yaitu 240 menit sama dengan 4 jam. Ketika ketiga bus tersebut berangkat pukul 6.30 pagi, akan bertemu di terminal yang sama pada jam 9.30. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan tentang contoh nomor 7. Ali bersepeda dari kota Yogyakarta ke Solo dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. Berangkat pukul 7.00, 1 jam kemudian Bambang menyusul Ali naik sepeda motor dengan kecepatan 30 km per jam. Pada kilometer berapa dan pada pukul berapa Bambang menyusul Ali? Penyelesaiannya, cara 1. Menemukan himpunan kalipatan 20 adalah 40, 60, 80, 100, dan 120. Kalipatan 30 adalah 60, 90, 120, dan 150. Maka KPK dari 20 dan 30 adalah 60. Bambang menyusul Ali pada jarak 60 km dengan waktu 2 jam karena Bambang mengendari sepeda motor dengan kecepatan 30 km per jam, maka jarak 60 km dapat ditempuh dengan waktu 2 jam dan dapat menyusul Ali pada pukul 10.00, 2 jam setelah pukul 8.00. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.